Jika NU makin keropos, maka dampaknya ajaran Wahabi akan semakin merajalela di bumi Nusantara. Karena para ulama pendiri NU lah yang mewarisi ajaran Islam asli Ahlus Sunnah wal Jamaah alal madzahibil arba'ah yang dibawa oleh para dai dan para mubalik pertama kali yang menyebarkan dakwah Islamiyah di Nusantara. Ajaran Islam yang dibawa oleh para dai dan para mubalik pertama di Pulau Jawa yang dikenal dengan sebutan Wali Songo atau Wali Sembilan itu hampir semuanya ditiru dan diadopsi oleh para ulama pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Oleh sebab itulah sangat pantas dikatakan bahwa para ulama NU itu adalah pewaris ajaran Islam yang asli dan khas Nusantara. Sedangkan organisasi Islam lain yang berdiri setelah zaman kemerdekaan Republik Indonesia rata-rata membawa ajaran Islam yang kurang mengenal budaya, yang tidak bersahabat dengan adat istiadat serta norma-norma bangsa di Nusantara. Terutama ajaran Wahabi yang didirikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Beliaunya lahir pada tahun 1703 Masehi, wafat pada tahun 1792 Masehi. Sebenarnya ajaran Wahabi ini sudah masuk ke Nusantara sejak lama, yaitu sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh sebab itulah pada tahun 1926 Masehi, para ulama Nusantara sebagai pewaris ajaran Wali Songo berkumpul dan mendirikan Jam'iyah yang diberi nama Nahdlatul Ulama yang bermakna kebangkitan para ulama. Karena pada tahun 1925 Masehi, daerah Hijaz, yaitu yang meliputi kota Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, berhasil direbut dan dikuasai oleh orang-orang Wahabi. Sehingga para ulama NU mengirim delegasi ke Arab Saudi untuk menyampaikan sebuah surat kepada Raja Saud yang terkenal dengan nama Komite Hijaz. Pada awal berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang dipimpin langsung oleh Rais Akbar Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullahu taala bersama Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah rahimahullahu taala, kemudian Kiai Haji Raden Aslawi Kudus rahimahullahu taala, Kiai Haji Bisri Sansuri rahimahullahu taala, Kiai Haji As'ad Ali Syamsul Arifin rahimahullahu taala, Kiai Haji Abbas Buntet Cirebon rahimahullahu taala, hingga Kiai Haji Ali Maksum Lasem yang mukim di Kerapiak Jogja, dan Kiai Haji Ahmad Siddiq. Menurut kisah sejarah para kiai-kiai NU, bahwa orang-orang yang ingin bergabung menjadi anggota NU kala itu haruslah orang-orang yang pilihan, orang-orang yang alim, taat dan ahli ibadah. Karena sebelum diakui menjadi anggota NU, mereka harus tirakat, berpuasa, serta menunjukkan dharma bakti dan kesetiaan kepada NU dan juga kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun kini kita lihat dan kita saksikan di mana-mana, jangankan warga NU yang hanya sekedar menjadi jamaah, lawang banyak pengurus NU di tingkat ranting, di tingkat MWC, Majelis Wakil Cabang, di tingkat PC, pengurus cabang, di tingkat PW, pengurus wilayah, dan bahkan pengurus struktural di tingkat PBNU sendiri, banyak terisi oleh orang-orang yang wallahu ta'ala a'lamu biswab. Banyak da'i dan mubalik NU yang gemar dan bangga menjadi kiai panggung, diundang ceramah ke sana kemari dengan materi pengajian yang tidak jelas isinya, apa yang dibahas. Jamaah pulang-pulang hanya mengatakan, mubaliknya, kiainya sangat hebat. Mengapa? Karena lucu. Standar pengajiannya adalah karena lucu. Semakin lucu maka semakin laris, semakin dianggap sebagai kiai yang hebat. Berpuluh-puluh tahun ngisi pengajian di atas panggung, tetapi kualitas ilmu pengetahuan agama Islam dari para jamaah jarang sekali yang bertambah dan meningkat. Karena memang materi isi ceramahnya hanya sekedar guyonan, lucu-lucuan, ngelawak, yang muter-muter tak jauh beda dengan kelompok komedian panggung. Di sisi yang lain, warga NU
sangat enggan dan sangat malas datang ke tempat pengajian yang serius, yang isi pengajiannya membaca kitab kuning atau kitab gundul. Mereka rata-rata hanya gemar pengajian rungon atau pengajian kuping, dengan materi pengajian yang guyonan, lucu-lucuan, ngelawak, dan bahkan banyak isi ceramah yang ngawur tanpa berdasar ilmu yang jelas. Sebenarnya lah guyon, lucu, dan komedi itu boleh dan tidak terlarang di dalam syariat agama Islam. Tetapi jika setiap saat pengajian yang dicari hanyalah yang pengajian isinya lucu-lucuan, komedian, kocak saja, maka seolah-olah agama Islam itu hanya sekedar sebagai agama lelucon dan agama komedi saja. Sekali lagi, guyon boleh, karena para kiai kita sudah sering mencontohkan guyon yang punya ilmu, guyon yang beradab. Guyonan tetapi ada kandungan ilmu di dalamnya, bukan guyonan yang ngawur yang membuat cerita-cerita bohong agar diketawain oleh banyak orang. Ini haram. Sedangkan orang-orang Wahabi semakin serius dan konsisten mendidik umat Islam, yang saat ini umat Islam sedang kehausan rohaniyahnya. Mereka kehausan ilmu Al-Quran dan ilmu Al-Hadis. Orang-orang Wahabi aktif dan kreatif mengadakan ta'lim dan daurah dimanapun dan kapanpun. Bahkan di pabrik-pabrik, di kampus-kampus, di tempat-tempat peristirahatan atau rest area, di kantor-kantor instansi pemerintah, dan bahkan mereka mendirikan stasiun roja. Stasiun roja yang di dalamnya ada radio dan televisi. Di samping itu juga mereka sangat aktif dakwah di media sosial. Mereka sangat intens dan konsisten. Radio dan televisi roja mereka isinya juga konsisten. Isinya hanya baca Al-Quran, hadis, ngaji, tidak ada yang neko-neko. Inilah salah satu daya tarik yang menjadikan banyak kaum muslimin Indonesia sekarang tertarik kepada mereka. Kami saksikan sendiri di daerah Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Sudah ada satu kawasan khusus yang didominasi oleh orang-orang Wahabi. Belum lagi di daerah-daerah lain di seluruh Nusantara. Orang-orang Wahabi sudah mampu mendirikan banyak ma'had, madrasah atau pondok-pondok pesantren. Hampir di seluruh daerah di Nusantara sudah ada markas-markasnya Wahabi saat ini. Kita harus segera sadar dan harus berbenah diri agar Indonesia ini masih dipegang oleh orang-orang yang memarisi dakwahnya para wali songo. Jangan sampai kita menjadi orang NU saat ini hanya merasa bangga pada kejayaan nenek moyang. Para pengurus saat ini di semua tingkatan sangat kental sekali dikendalikan oleh orang-orang politikus yang rakus jabatan dan kekuasaan. Sedangkan orang-orang NU yang alim tentang ilmu agama Islam, tetapi kebetulan tidak pandai ilmu politik, tidak pandai ilmu duniawi, banyak yang ditinggalkan bahkan sengaja diganjal agar tidak masuk ke dalam struktural kepengurusan NU. Akhirnya banyak orang-orang NU yang alim alamah tentang ilmu agama Islam merasa gerah dan geram, sehingga banyak yang bergabung dalam organisasi lain. Dan bahkan ada yang mendirikan NU tandingan dengan nama NU pakai garisan. Bagi para santri yang masih alim dan cinta bangga terhadap NU, walaupun tidak berada di dalam struktural kepengurusan, mereka berusaha mendirikan kumpulan-kumpulan. Ada kelompok aswaja yang walaupun belum diakomodir menjadi pengurus, tetapi karena kecintaan mereka kepada NU, mereka mendirikan suatu kumpulan yang disebut aswaja. Bukan hanya komunitas aswaja saja yang berdiri, tetapi juga muncul Rijalul Ansor. Kan aneh, sudah ada Ansor, sudah ada Banser, tapi mengapa masih muncul Rijalul Ansor yang seolah-olah itu keluar dari tubuhnya struktural? Ya karena kondisi keprihatinan, kondisi geram dan gerah, pengurus yang ada di struktural tidak tahu tentang tupoksi sebagai pengurus NU itu seperti apa. Kemudian muncul lagi GMNU. Ya, generasi muda Nahdlatul Ulama bermunculan di mana-mana karena mereka merasa prihatin dan cinta kepada NU.
Mereka ingin membentengi umat dari serangan-serangan akidah yang sesat menyesatkan. Tugas dan fungsi pokoknya Nahdlatul Ulama itu kan membentengi umat dari akidah yang sesat menyesatkan, yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan juga menyiarkan fikih alal madzahibil arba'ah. Tetapi kalau tugas dan fungsi pokok ini dilupakan, kemudian hanya kemaruk, hanya bersahwat tentang politik saja, ya wallahu alam bisawab. Politik itu penting, sangat penting sekali. Karena apa? Suatu ideologi tidak ditopang dengan kekuasaan politik, maka akan sulit. Tetapi itu bukan satu-satunya. Tugas dan fungsi pokok para muassis Nahdlatul Ulama, pendiri NU adalah menjaga akidah umat Islam di Nusantara. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara pengajian. Pengajian dan pengajian. Mari kita benahi metodologi dakwah kita. Ya, sekali lagi, ini hanyalah sekedar muhasabah dan juga hasil pengalaman kami pribadi yang pernah menjadi ketua lembaga dakwah Nahdlatul Ulama Kota Bontang, Kalimantan Timur pada tahun 2014. Dan saat ini kami menjadi salah satu Rois Suriah PCNU Kabupaten Tangerang, Banten. Mari kita benahi metodologi dakwah kita, jangan meniru metodologi dakwah organisasi lain. Masa melatih mengembleng para calon dai di Nahdlatul Ulama tidak diajari kitab tapi hanya diajari retorika. Ini naudzubillah min dzalik, meniru organisasi lain ini namanya. Tetapi seharusnya lah kita meniru dan mempertahankan metodologi dakwah dari para kiai-kiai kita, para kiai-kiai NU yang mendahulu, yang selalu serius dan sungguh-sungguh serta ikhlas dalam mendidik umat Islam dengan metodologi ngaji kitab kuning atau kitab gundul. Karena apa? Ngaji kitab kuning atau ngaji kitab gundul itu adalah sebagai ciri khasnya miliknya Nahdlatul Ulama. Oleh sebab itu sekali lagi, mari kita bentengi umat Islam yang ada di Nusantara dari penyimpangan-penyimpangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah. Juga mereka mengajak langsung kembali kepada Al-Quran hadis. Kita pertahankan fikih alal madzahibil arba'ah. Semoga negara kesatuan Republik Indonesia semakin bersatu, kompak, aman, nyaman, damai, adil, makmur, sejahtera, maju dan religius, berkah Nahdlatul Ulama. Amin, 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 Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'lamu biswab. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.